Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Halo sahabat Edumi, jumpa lagi dengan Edumi Podcast, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dalam edisi podcast Edumi, Educate, Healthy, and Happy. Sahabat Edumi, di hari pagi yang ceria ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa karena hari ini adalah hari yang juga istimewa. Kemarin sahabat Edumi tanggal 15 Oktober 2024 kita memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Untuk itu kita hadirkan dua narasumber dari Komite PPI RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Beliau adalah yang pertama Ibu Nes Aprianti Eskep MK. Beliau adalah Sekretaris Komite PPI dan Bapak Nes Lukman Santoso Eskep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah IPCN RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Evi. Kami dari Komite PPI sudah dilibatkan untuk mempromosikan bahwa kebersihan tangan, cuci tangan pakai sabun itu penting. Ini menjadi salah satu bagian dari program Komite PPI. Karena program kita cukup banyak, Mbak. Mulai dari kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian surveillance data HAIS ya, healthcare associated infection, kemudian monitoring pada kasus yang terpajang. Kemudian kita juga punya program untuk edukasi. Pendidikan dan pelatihan. Dan itu juga menjadi edukasi itu menjadi bagian dari promosi kesehatan iya, juga betul. Ya. Hari ini merupakan promosi kami. Kami sangat bersyukur bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada masyarakat. Kenapa cuci tangan itu menjadi penting? Nah, yang menarik ini Bu Yanti ya. Yang mungkin juga menjadi pertanyaan sahabat Edumi di rumah. Kenapa ada Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia? Jadi seberapa pentingnya kah cuci tangan ini ya? Kayaknya simpel kok sampai dunia itu membuat satu peringatan yaitu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Gimana Bu Yanti? Karena semua aktivitas kita ini kita lakukan dengan menggunakan tangan. Jadi harus kita yakinkan bahwa kedua tangan kita itu bersih dulu sebelum melakukan aktivitas, sehingga masyarakat dunia mungkin mengambil momen spesial ini untuk dijadikan suatu momentum bahwa silakan masyarakat untuk cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Seperti itu. Sederhana, simpel tapi penting dan berharga kali ya. Seperti itu. Peringatan ini juga menjadi salah satu bagian bagaimana kita mengingat bahwa kebersihan tangan itu sangat penting. Bu Yanti, dengan tema yang muncul tahun ini ya, setiap tahun kan ada tema-tema Hari Cuci Tangan ya. Dan tahun ini tuh temanya mengapa tangan bersih itu masih penting. Jadi memang begini Mbak Evi. Tapi setelah diteliti ternyata tangan kita itu bersih kalau dilakukan pembersihannya dengan menggunakan alat bantu seperti sabun. Dan memang tindakan simpel itu juga ada tekniknya, sehingga nggak usek-usek gitu aja. Iya, pada saat kita cuci tangan yang terlihat simpel, kalau tepat mengerjakannya menjadi bagian yang maksimal untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Seperti itu Mbak. Jadi ini sebenarnya sesuatu tidak sesimpel seperti perkiraan kita ya, tangan bersih kayak saya hari ini. Tapi kita buat simpel deh ya. Nanti ruwet banget. Kita buat simpel ya. Tidak sesimpel itu tapi juga tidak serut itu. Artinya tidak sesimpel bahwa tangan kita bersih ini sudah bersih, tapi bukan berarti tidak seruat itu karena simpel sekali untuk mencuci tangan itu sendiri. Oke. Nah, kita berpindah ke Pak Lukman nih. Pak Lukman, tadi Pak Lukman di rumah sakit berperan sebagai IPCN. Nah, IPCN ini apa sih Pak Lukman? Ya, terima kasih Mbak Happy. IPCN itu Infection Preventive and Controlness. Artinya kita itu dilibatkan di sini sebagai perawat pencegah
tindakan infeksi yang ada di rumah sakit. IPCN sendiri ada 3. Sebetulnya kalau IPCN itu kan memang idealnya ya, itu satu IPCN itu membawahi 100 kapasitas tempat tidur. Seperti itu. Kita kebetulan di ruangan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini ada sekitar 19 ruangan yang ada di berbagai tempat, tentunya di rumah sakit ya. Ini keterlibatan kita untuk penanganan pencegahan penularan infeksi itu insya Allah sudah sesuai sama program yang sudah disampaikan sama Bu Yanti. Dan bahwasanya untuk program kita kemudian di situ kan ada kewaspadaan ya, kewaspadaan itu ada kewaspadaan standar maupun kewaspadaan berdasarkan isolasi, dan kemudian ada edukasi di situ seperti pada hari ini. Tentunya ini sangat membantu untuk memberikan pelayanan yang aman tentunya bagi pasien ya, untuk petugas dan staf yang ada di rumah sakit seperti itu. Perbedaan atau persamaan nih antara Komite PPI dengan IPCN itu keterkaitannya seperti apa? Mungkin ke Bu Yanti dulu. Oke. Jadi kami di Rumah Sakit Ahmad Yani ada organisasi besar. Itu dalam bentuk komite. Oh, komite, iya. Komite ini strukturnya itu terdiri dari orang-orang, wakil-wakil dari ruangan, dari instalasi yang punya kepeminatan terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi. IPCN itu merupakan bagian dari Komite PPI, menggerakkan, memotivasi, melakukan support system di dalam komite, lebih ke arah banyaknya tanggung jawab dari IPCN, Infection, Prevention and Control Nurse, itu perawat pencegah dan pengendali infeksi. Harapannya memang suatu komite dengan program-programnya ini bisa jalan dengan support system dari teman-teman kita IPCN seperti itu. Oh, seperti itu. Bagaimana sih peran IPCN sendiri dalam upaya pencegahan penyakit seperti yang Pak Lumak sampaikan tadi? Iya, terima kasih. Untuk peran IPCN sendiri kita tahu bahwasanya ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya, bahwasanya mengapa sih tangan kita masih perlu ya untuk bersih gitu. Kita tahu bahwasanya lahirnya sendiri untuk peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini kan tanggal 15 Oktober. Itu dari WHO dan UNICEF juga sudah dari global dunia itu internasional sudah mencanangkan bahwasanya di hari itu adalah hari Cuci Tangan Sedunia. Ini di latar belakangi dengan adanya kasus diare dan infeksi pernapasan yang ada di dunia, sehingganya pada momen ini ya kita khususnya di rumah sakit ini mengambil peran penting bahwasanya untuk mutu pelayanan yang ada di rumah sakit ya, mudah-mudahan dengan adanya pencegahan pengendalian infeksi ini pasien yang ada di rumah sakit akan cepat pulihnya seperti itu, Mbak. Oh, jadi memang IPCN menjadi bagian penting dari PPI dan keduanya tidak terpisahkan lah istilahnya, seperti itu ya. Nah, hubungannya erat banget ya. Oh, sangat ya. Makanya hari ini kita undang dua-duanya. Ya. Kembali lagi ke peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia nih. Apa yang sudah dilakukan oleh IPCN ataupun PPI terkait dengan salah satu upaya preventif yang penting dalam pencegahan infeksi, yaitu cuci tangan kepada pasien dan keluarga? Iya, untuk upaya kita ya IPCN itu sebetulnya sebelum adanya podcast seperti ini juga kita sudah melakukan edumi ya, edukasi mingguan yang rutin kita libatkan ya dari komite PPI. Ya insya Allah kita sudah memberikan edukasi terutama kepada masyarakat kita ya, khususnya di Poli Rawat Jalan. Oh, di Poli Rawat Jalan. Iya, di situ kan memang target kita adalah pengunjung dan pasien yang ada di rawat jalan. Ya, untuk kegiatan edukasi ini ya insya Allah kita sudah banyak keterlibatannya, termasuk kita mendemonstrasikan. Oh, demonstrasi. Mendemonstrasikan. Nggak cuma menginformasikan tapi demonstrasi juga ya. Mendemonstrasikan kepada pengunjung bahwasanya salah satu untuk
memutus rantai terjadinya infeksi atau mencegah terjadinya infeksi adalah dengan cara cuci tangan. Tentunya untuk cuci tangan sendiri kan untuk pengunjung, ya pengunjung itu kan tidak berkaitan dengan pasien yang ada di ruangan ya. Tentunya untuk pengunjung itu kan yang jelas saat masuk ke rumah sakit ya, kemudian saat kontak dengan pasien itu sendiri ya, kemudian saat habis dari toilet ya, dari kamar mandi, kemudian saat meninggalkan rumah sakit. Nah, itu apalagi kalau umpamanya sudah mau makan segala macam itu sudah apa ya, sudah rutinitas kita ya, sudah menjadi kebiasaan. Kalau untuk sebelum makan atau sudah makan pasti cuci tangan seperti itu. Kalau untuk tenaga medis ataupun yang ada di ruangan itu kita ada 5 momen. 5 momen. Ada 5 momen, 2 sebelum dan 3 sesudah. Tentunya 2 sebelum itu yang pertama adalah sebelum kita kontak dengan pasien. Sebelum kontak pasien. Ya, sebelum kita ke pasien ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum tindakan aseptik. Sebelum tindakan aseptik kepada pasien. Contohnya ya sebelum injeksi, ganti balutan, pasang kateter seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita terkena cairan tubuh pasien, setelah terkena cairan tubuh terkena pasien. darah, terkena urin, ya cairan pleura seperti itu. Kemudian yang keempat adalah setelah kita kontak dengan pasien. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita meninggalkan lingkungan pasien itu sendiri. Jadi kita ada 5 momen seperti itu. Untuk pengunjung ataupun pasien yang ada di ruangan tentunya kita sesuaikan ya. Iya. Nah, tadi kan disampaikan nih kita harus mencuci tangan dengan peringatan nih, dengan nama peringatannya adalah Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Terus kalau kita nggak menemukan sabun nih, kita harus pakai apa nih Bu Yanti? Iya. Saya tambahkan penjelasan Mas Lukman tadi. Jadi untuk program kebersihan tangan ini bukan hanya mengedukasi, tapi dari komite pun sudah membuat usulan ke rumah sakit untuk menyiapkan dulu fasilitasnya. Jadi seperti pertanyaan Mbak Happy ini masuk bahwa kita bisa menggunakan 2 fasilitas, gunakan hand drop atau hand wash. Hand drop ini cairan yang berbasis alkohol yang digunakan pada saat tangan kita tidak terlalu kotor. Kalau tangan kita kayak saya gini nggak kotor, silakan gunakan hand drop. Tapi boleh pakai sabun? Boleh dong. Kalau nemu ada Iya. Ini hand drop di Rumah Sakit Ahmad Yani, alhamdulillah sudah ada di posisi poin-poin penting sudah kita siapkan untuk fasilitasnya. Kemudian fasilitas kedua kita gunakan sabun, jadi hand wash. Sabun ini digunakan bila tangan kita kotor, terkontaminasi darah, kena darah, cairan tubuh yang lain. Ini nggak mungkin kita hanya bersihkan dengan hand drop, tapi harus bersihkan, gunakan air mengalir, gunakan sabun. Alhamdulillah di pelayanan publik ini sudah tersedia wastafel dengan sabun dan alat fasilitas kebersihan tangan yang lain, Mbak Evi. Jadi jangan ragu-ragu kalau tangan kita kotor, silakan dibersihkan. Jadi sebelum kita mengedukasi udah disiapkan dulu ya fasilitasnya. Udah disiapkan di semua titik ya. Biar jelas saya sambung lagi. Selain usulan fasilitas, kemudian dipenuhi oleh rumah sakit fasilitasnya, diedukasi pasien, keluarga, dan petugas, kita juga lakukan evaluasi kegiatan ini. Jadi ada monitoring evaluasi dari IPCN supaya kegiatan yang dilakukan di pelayanan ini tetap sesuai dengan standar. Jadi yang belum pas diperbaiki, yang sudah pas ini dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi sahabat Edumi tidak hanya mengedukasi dari Komite PPI dan IPCN ini, tapi apa yang sudah diberikan, ilmu pengetahuan yang sudah diberikan juga dievaluasi apakah yang sudah diajarkan itu diterapkan dengan baik atau tidak. Karena harapan kita Mbak Evi, kebiasaan cuci tangan ini menjadi bagian dalam kegiatan hidup kita. Jadi kebutuhan, kebutuhan ya, jadi kewajiban. Kok
mau makan belum cuci tangan, cuci tangan dulu deh gitu. Kalau itu menjadi bagian dalam kegiatan kehidupan kita, ini apa sih Mbak? Kalau ada yang kurang itu kayaknya ada deh yang harus ditambahin. Seperti itu. Sama kalau kita mau sholat belum wudu ini, jadi gitu kebutuhan kan. itu tadi, Kebutuhan tadi. Iya, kalau kayak saya sebelum berangkat kerja harus bedakan dulu. Nah itu dia. Terus gini juga Mbak Happy, mungkin yang penting juga jadikan momen-momen indah kalau saya bilang. Jadi cuci tangan, penggunaan APD itu momen-momen indah kita menjadi rutinitas. Bukan Jadi keterpaksaan, tapi tadi simbol Edumi, happy itu ya, sesuai dengan namanya Mbak Happy. Itulah enaknya jadi Mbak Happy disebut terus. Seperti itu, mudah-mudahan mewakili jawaban dari ini. Mohon maaf juga tadi belum minta maaf ya, ketua komitenya nggak bisa hadir. Bahwa, sudah didelegasikan kok. Iya seperti itu. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang indah, happy ya. Jadikan menjadi bagian dalam kegiatan sehari-hari, jangan jadikan beban. Anggaplah ini bagian dari rutinitas kita. Kalau kita sudah biasa, katanya dengan mejem aja udah tahu nih caranya, gitulah Mbak Evi. Ala bisa karena biasa. Iya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di Poli Rawat Jalan ada edukasi. Betul. Nah, bagaimana dengan di ruang rawat inap sendiri? Ya, terima kasih Mbak Evi. Bahwasanya untuk IPCN sendiri ya, untuk di ruangan kita ada linkness-nya ya, artinya di situ ada perpanjangan tangan daripada IPCN ya, karena kan tidak mungkin IPCN itu dengan 350 bed keliling-keliling ke pasien-pasien, tapi di tiap-tiap ruangan insya Allah kita sudah ada linkness-nya yang untuk perpanjangan dari IPCN untuk pencegahan infeksi yang namanya IPCLN tadi link, itu. betul. Jadi itu L-nya adalah linknya, betul. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk edukasinya kita akan melibatkan dari perawat yang sudah ditunjuk ataupun sudah melakukan pelatihan PPI, bahwasanya untuk karena yang di ruangan itu yang paling dekat dengan pasien dan keluarganya adalah perawat itu sendiri. Harus sudah dilatih. Kalau yang belum dilatih, yang harus berarti. Makanya dari awal sudah disampaikan bahwasanya setiap staf ataupun pegawai yang masuk ke rumah sakit itu wajib untuk mengorientasi atau diorientasikan untuk pengendalian pencegahan infeksi itu. Ada orientasi PPI sehingga saat mereka sudah terjun dengan pasien dan keluarga, mereka sudah benar-benar terlatih terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi ini ya. Keren. Oke, baik Pak Luman. Tadi Pak Luman menyampaikan bahwa edukasi itu dilakukan ke pasien dan keluarga setiap mereka masuk. Nah, teknik edukasinya sendiri yang dilakukan seperti apa sih Pak Luman gambarannya? Oh iya, terima kasih. Memang betul Mbak Happy ya, kita melakukan edukasi untuk pasien dan pengunjung itu bukan hanya sekali aja, tetapi di situ ada yang individu dan ada yang kelompok. Oh, ada individu dan kelompok. Iya, kalau yang individu tentunya setiap pasien baru kita akan datangi, ya baik penunggunya untuk cara edukasi ataupun cara cuci tangan yang betul seperti apa. Kemudian untuk yang kelompok, karena memang di ruangan-ruangan itu kan ada mahasiswa ya, kita libatkan mahasiswa di situ. Bahwasanya untuk melatih juga ya, keterlibatan mahasiswa, kita libatkan beberapa pengunjung, kita jadikan satu untuk kita lakukan edukasi. Target kita dalam waktu perawatan selama di rumah sakit, pengunjung itu mendapatkan edukasi bagaimana sih cara memutus rantai terjadinya infeksi dari pasien ke pengunjung, dari pengunjung ke petugas, sehingganya target kita untuk pengendalian infeksi atau penularan infeksi menjadi baik seperti itu, Mbak. Iya, sahabat Edumi keren sekali ya. Sebegitu perhatiannya Rumah Sakit RSUD Jenderal Ahmad Yani ini kepada pasien dan keluarga, sehingganya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi ini terus dilakukan secara rutin sehingga pasien dan keluarga yang datang ke rumah sakit tidak pulang membawa penyakit yang baru atau penyakitnya lebih parah. Okay. Saya tambahin ya Mbak. Oh silakan Bu Yati, senang sekali. Jadi
target kami juga agak luas sedikit, Mbak. Jadi bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di komunitas. Kita dengan fasilitas yang kita punya untuk masyarakat, ini banyak sekali poster dan seterusnya yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi mereka bukan hanya silaturahmi dengan yang sakit, tapi juga mendapatkan pengetahuan dengan membaca poster-poster yang ada di rumah sakit di titik-titik yang paling strategis. Kemudian dengan Edumi ini, salah satu Edumi hadir ya kalau masyarakat. ini teman-teman, bapak ibu semua sempat melihat, ini mudah-mudahan harapan kami edukasi ini bisa menjadi bagian yang diserap ilmunya. Kemudian kalau ini menjadi bagian dalam kegiatan, ini promosi sekalian ya Mbak? Iya boleh. Edumi juga itu promosi penting. kesehatan harus mempromosikan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melihat edukasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Ahmad Yani, karena topik edukasi setiap minggu bergantian, seperti itu. Dan ambillah manfaatnya supaya nanti ke depannya hidup kita semakin sehat. Bu Yanti, terkait kegiatan secara global dari keseluruhan PPI yang sudah dilakukan selama ini, khususnya di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini, apa yang masih menjadi PR penting yang perlu diberikan atau diedukasi kepada masyarakat? Oke. Kegiatan PPI itu banyak. Yang terajarkan ke pasien dan keluarga ini mungkin komponennya tidak terlalu banyak, seperti itu. Jadi yang penting dari awal kita memberikan warning bahwa apa-apa yang diedukasikan di Rumah Sakit Ahmad Yani harapannya menjadi bagian dalam kegiatan harian mereka di rumah, seperti itu. Jadi kalau sudah diajarkan cuci tangan yang benar, silakan dipraktekkan. Ada tadi Mas Lukman menginfokan 5 momen untuk pasien, keluarga, silakan dilakukan seperti itu. Ada juga bagaimana kita menggunakan APD, gunakan masker, kapan digunakan, itu pun silakan dipraktekkan di rumah, seperti itu. Tapi memang gini Mbak Evi, hari rawat pasien kan nggak sama ya. Kalau dia semakin panjang, mungkin edukasinya semakin banyak yang bisa dikasih. Tapi kalau jadi rawat sehari 2 hari, mungkin hanya 1 poin, 1 bagian yang sempat mereka bawa pulang. Dan harapan kami sih di komite, apa-apa yang diajarkan ini harapannya bisa digunakan menjadi bagian dalam kegiatan harian. Seperti itu Mbak Evi. Jadi baik sahabat Edumi, jadi apa yang diberikan di rumah sakit, informasi, edukasi yang diberikan di rumah sakit itu tidak hanya digunakan di rumah sakit saja, tapi harus kita implementasikan juga di rumah. Contoh salah satu di antara adalah cuci tangan. Karena cuci tangan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, di mana tangan merupakan awal dari segalanya yang masuk ke dalam tubuh kegiatan kita. Nggak masuk aja loh. Segala kegiatan. Segala kegiatan ya. Walaupun kita menggunakan alat, misalnya pulpen ini ya, tapi pakai tangan juga ya. Baik, Bu Yanti dan Mas Lukman. Tadi disampaikan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh Komite PPI, oleh Komite PPI dalam implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Sampai dengan saat ini berapa besar capaian yang sudah Jadi alhamdulillah Mbak Evi, target kita dari bulan ke bulan ini menunjukkan hasil yang semakin meningkat. Jadi kita buat kegiatan ini per bulan untuk monitoring evaluasi. Alhamdulillah di November itu kita sudah capai 94 sekian persen. 94, sekian persen. Ya, standarnya 100%. Seperti belum itu. Mencapai standar, padahal udah 94. Iya. Karena memang semua kegiatan itu perlu maintenance-nya.
pengingat, support, motivasi dan seterusnya. Evaluasi ini apakah dilakukan kepada pasien dan keluarga serta SDM rumah sakit atau seperti apa, Bu? Iya, evaluasi ini kita lakukan pada petugas yang memberikan asuhan kepada pasien. Kalau untuk pasiennya sendiri, ini memang ada evaluasi tersendiri dan biasanya langsung kita treatment ya. Kalau perlu diberikan edukasi, langsung diedukasi seperti itu kira-kira. Keren sekali sahabat Edumi. Jadi tidak hanya diberikan edukasi, kemudian implementasi, tapi juga dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi ini terus dilakukan sebagai umpan balik untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Baik sahabat Edumi, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, kita akan mengingatkan kembali bagaimana caranya mencuci tangan dengan air sabun atau hand rub yang baik dan benar, yang ya mungkin nggak cuma sekedar usuk-usuk aja. Oke, iya benar Mbak Evi. Iya. Ya, teman-teman Edumi semua, untuk mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar dan tangan kita tidak terlalu kotor. Jadi kita gunakan hand rub. Ini cairan yang berbasis alkohol. Pada saat tangan kita kotor, terkontaminasi cairan tubuh, darah dan seterusnya, kita harus gunakan air mengalir dan sabun. Ada kata mempermudahnya, itu tepung selaci put-put. Tepung selaci put-put. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci dan putar-putar. Kayak bikin kue aja ya. Iya. Ayo kita mulai ya. Mbak Epi, Mas Lukman juga bareng-bareng. Kita ambil dulu hand rub-nya dengan satu tekanan. Karena sudah mewakili cukup seperti itu. Berarti nggak usah banyak-banyak. Jangan trot. Cukup satu sekali tekan. Yuk, tepung selaci telapak tangan 1, 2, 3, 4. Punggung tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung tangan yang satunya 1, 2, 3, 4. Tepung selaci sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Dikunci 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ibu jari 1, 2, 3, 4. Ini ya 1, 2, 3, 4. Baru putar-putar kita 1, 2, 3, 4. Kebalikannya 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, insya Allah bersih. Tepung selaci put-put. Teknik cuci tangan. Teknik cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Dengan hand rub dan hand wash itu sama. Hanya perbedaannya untuk cuci tangan dengan gunakan hand wash berarti sabun cuci tangan. Kita harus gunakan air mengalir, kemudian ambil sabun seperti ngambil hand rub tadi, dan teknik untuk tepung selaci put-putnya sama. Jadi kalau dengan hand rub ini kita nggak perlu mengeringkan dengan lap, udah kering kan? Kering sendiri ya. Tapi kalau dengan hand wash atau sabun dan air mengalir harus dikeringkan dengan lap tangan. Jadi kalau dengan hand rub 20 sampai 40 detik. 20 sampai 40 detik. Jadi nggak cuma secepat kilat sudah. Ada waktunya ya. Kenapa gitu harus segitu lama? Sampai 40 detik itu waktu yang efektif. Waktu yang efektif untuk cuci tangan menggunakan hand rub. Kalau hand wash 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik. Agak panjang sedikit. Oke, baik sahabat Edumi, itu tadi penjelasan tentang bagaimana teknik mencuci tangan pakai sabun dan hand rub yang menjadi salah satu momen penting untuk kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana tangan yang bersih itu adalah sumber dari kebersihan juga di dalam tubuh kita. Oke, baik sahabat Edumi, sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, mohon ada closing statement dong Bu Yanti terkait peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 15 Oktober. Silakan Bu Yanti dan Mas Lukman. Bu Yanti dulu lah ya. Terima kasih Mbak Evi. Alhamdulillah
kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan rumah sakit, dan yang penting untuk sahabat Edumi sekalian, cuci tangan itu adalah kebahagiaan, keindahan, dan menjadi bagian yang tidak bisa ditinggal, karena insya Allah di Islam juga kita tahu bahwa kebersihan diri menjadi bagian dari ibadah, seperti itu. Jadi lakukanlah. Kami dari komite merasa bahagia kalau semua sahabat Edumi itu sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Terima kasih Bu Yanti. Silakan Mas Lukman. Baik sahabat Edumi, closing kita pada pagi hari ini adalah sehat bersama, cuci tangan, dan cegah penyakit. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang kita dengan Komite PPI dan IPCN terkait dengan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Selamat Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Educate, healthy, and happy. Terima kasih sahabat Edumi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.